Sudah, Pak. Minta tolong ke Mas Udah Afif. ya. Mas Afifnya mana? Sudah, Bapak. Mas Afifnya. Oh, sudah ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati, teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermuajah di majelis ilmu. Meskipun masih via virtual, semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Ini ya. Alaikum bisababi ya teksnya ya. Tor, presentator. Bentar, Ustaz. Mana? Hah? Iya, halo. Lanjutan dari yang kemarin, Ustaz. Iya. Waqad hatta masyayikhu salafan wa khalafan itu. Waqad hatta. Nggih. Duh. Halaman 83 kalau di PDF-nya, Ustaz. Enggak, ini saya pakai kitab ini. Pakai kitab aslinya. Waqad hatta. Nggih. Tadi masyayikhu salafan wa khalafan. Salafan wa khalafan. Bukan ini, wakana Syekhu Abdul Abbas Al-Mursi itu kan? Nggih. Oh iya. Tapi Oh ini dimulai dari itu. Oh, dimulai dari waqad hatta ya? Nggih, Ustaz. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi asrarihi fid dharain amin. Waqad hatta al-masyayikhu salafan wa khalafan. Para ulama, hatta itu artinya menganjurkan. Waqad wawunya itu istinafiyah, qad itu taukid karena masuk pada fi'il madhi. Hatta ini fi'il madhi. Qad ketika masuk pada fi'il madhi itu fungsinya di antara fungsinya itu adalah taukid. Selain taukid juga ada contohnya seperti takrib misalkan, menunjukkan masa terjadinya sesuatu itu sudah dekat. Seperti dalam ini ya, qad qamatis shalah ya. Qad qamatis shalah. Qad masuk pada fi'il madhi tapi menunjukkan pelaksanaan waktu sholat telah hampir dilaksanakan. Waqad hatsal masyayikhu, para ulama menganjurkan baik salafan wa khalafan ya, baik salaf maupun khalaf ya. Ada istilahnya ulama salaf, ada istilahnya ulama khalaf. Kalau ulama salaf itu adalah ulama yang hidup di 3 abad pertama ya, di 3 abad pertama Hijri. Jadi tahun ke-100, 200, 300 Hijri itu ulama yang hidup di masa itu disebut ulama khalaf, ulama salaf. Kalau yang hidup setelah 300 Hijri itu disebut ulama khalaf ya. Jadi 100, 200, 300 itu disebut ulama salaf. Dan ulama, orang-orang yang hidup di abad ke-1, 2, 3 Hijri ini masuk dalam hadis Rasulullah yang berbunyi khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi sebaik-baik umatku, dawuhnya Rasulullah, itu adalah qarni yang hidup di zamanku. Ya, yakni sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang hidup setelahnya, yakni tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang hidup setelahnya, yakni tabi'in.
Jadi sahabat itu adalah, definisi dari sahabat itu orang yang jumpa dengan Rasulullah dan dalam keadaan beriman. Kalau tabi'in adalah orang yang pernah jumpa dengan sahabat dan dalam keadaan beriman. Tabi'in adalah orang yang pernah jumpa dengan tabi'in dan dalam keadaan beriman. Ya. Contoh misalkan imam mazhab kita dalam bidang fikih ya, imam mazhab yang 4 itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini termasuk ulama salaf, ya, dan termasuk khairul ummah, sebagaimana dawuhnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang sok-sokan di zaman sekarang, ya, misalkan merasa Riz Amazami, matikan suaramu, Riz Amazami. Jadi kalau ada orang sekarang yang merasa lebih hebat daripada Imam Syafi'i misalkan, ya, Imam Ahmad bin Hambal, ya, ini orang ini apa namanya? Dhalun mudillun, sesat menyesatkan. Ya. Kalau ulama khalaf misalkan yang hidup setelah abad ketiga Hijri, seperti misalkan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini wafat tahun 505 Hijri atau abad ke-5 Hijri. Jadi beliau ini termasuk ulama khalaf. Itu hanya istilah ya, hanya istilah. Dan memang berdasarkan dawuhnya Rasulullah tadi, memang secara kualitas itu berbeda ya, antara ulama salaf dan khalaf. Ya, itu zahir batinnya itu beda. Karena Rasul langsung dawuh khairul ummah. Ya, khair itu dalam ilmu tata bahasa Arab itu termasuk isim tafdil yang maknanya paling, ya, sebaik-baik, umatku yang paling baik. Ya. Di situ Rasulullah pakai kata khair, ya, itu isim tafdil. Ya. Itu antara salaf dan khalaf. Waqad hatsal masyayikhu salafan wa khalafan. Ulama salaf, baik ulama salaf maupun khalaf, itu menganjurkan, ya, sungguh menganjurkan ala amalil hirfati, untuk bekerja, ya, tabaan itu menjadi maf'ul li ajli, karena. Jadi kalau ada isim dibaca nasab, dibaca fathah, ya, dan secara makna itu cocok untuk diberi arti karena, ya, secara makna itu cocok untuk diberi arti karena, maka dia masuk maf'ul li ajli. Ya. Karena mengikuti lil Qur'anil azimi wa sunnatis syarifati. Karena mengikuti petunjuk dari Quran dan hadis Rasul, ya. Quran dan hadis Rasul. Misalkan di dalam Al-Quran itu disebutkan la tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan nasibmu, kondisimu di dunia. Ya. Jadi antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Orang berzikir saja tapi melupakan nasibnya di dunia itu juga salah. Karena dunia itu mazru'atul akhirah. Ya. Jadi yang benar itu kalau dalam satu makalah itu bekal akhirat ya dipersiapkan, dunia juga. Ya. Jadi ada satu riwayat yang menyatakan bahwa i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah, berbuatlah sampean semua lidunyaka, untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi hidup di dunia ini ya harus serius. Ya. Jadi selama kita hidup di dunia ini harus serius. Ya. Ada yang menafsiri bahwa ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah hidup selamanya. Kalau itu berkaitan dengan urusan dunia, jangan terlalu keburu-buru. Ya.
karena seolah-olah kamu hidup selamanya. Itu berbeda ketika misalkan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah kalian semua untuk akhiratmu, ya, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu mati besok. Ya. Jadi ada yang menafsiri bahwa kalau urusan akhirat, sholat misalkan, dalam konteks sholat misalkan, ya harus segera dilakukan, ya harus segera dilakukan, karena seolah-olah mati besok. Ya. Wa asyadduhum fi dzalika as-sadatu syadziliyatu. Adapun asyadduhum fi dzalika, yang sangat menganjurkan, ya, asyadduhum di antara masyayikh tadi, humnya itu kembali ke masyayikh. Di antara para ulama yang sangat menganjurkan itu adalah khabarnya as-sadatu syadziliyatu, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Fakana mahullahu ta'ala yaqul, fakana itu faknya istinaf, karena itu adalah kana nakis, jadi kana itu adalah fiil. Ya, kana itu ada dua, ada tam, ada nakis. Kalau kana tam itu tidak memiliki isim dan khobar, tapi dia memiliki fa'il sebagaimana fiil biasa. Kalau kananya itu kana nakis, maka dia itu butuh isim dan khobar, punya isim dan khobar. Terus gimana caranya kita tahu? Maka kita harus mencari kata setelahnya. Ada nggak yang secara makna cocok untuk dijadikan isim dan khobarnya kana? Kalau tidak ada, maka dia adalah kana tam yang hanya butuh fa'il. Dan kebetulan dalam konteks ini, fakana syaikhu itu menjadi isimnya kana. Yakulu itu menjadi khobarnya kana. Abul Hasan itu badal, Abu itu badal, mubdal minhunya ke Syekh. Abu itu badal, karena badal hukum i'rabnya harus ikut lafat Syekh itu. Mubdal minhunya yang kebetulan berkedudukan sebagai isimnya kana yang harus dibaca rofa. Terus tanda rofa'nya Abu itu menggunakan wawu karena dia adalah asmaul khomsah, isim-isim yang 5. Abun, akhun, hamun, fudhu. Ya. Dan asmaul khomsah ini, rofa menggunakan wawu, nasab menggunakan alif, jer menggunakan ya. Itu ketika, ya, atau syaratnya adalah asmaul khomsah itu harus berbentuk mufrad. Yang kedua selalu dimudhofkan. Tidak dimudhofkan kepada ya mutakallim. Dan dimukabarkan, tidak ditasghir. Maksudnya tidak diikutkan pada wazan fu'ailun. Ya. Bukan ubayyun, tapi abun. Kalau ubayyun itu ikut wazan fu'ailun. Maka i'rabnya itu disamakan dengan isim mufrad yang rofaknya menggunakan dhammah, tidak lagi menggunakan wawu, seperti contoh di sini Abul Hasan. Asy-Syadziliyu, ya, itu ya-nya itu adalah ya nisbah. Rahimahullahu ta'ala itu adalah jumlah do'a'iyah, kalimat doa. Ya, yakulu itu menjadi khobarnya karena harus dibaca nasab, tanda nasabnya tidak ada karena dia itu adalah jumlah. Ya, jumlah itu hanya punya kedudukan tapi tidak punya tanda. Lah, terus lam yang diharokati dhamma itu gimana? Lam yang diharokati dhamma itu berharokat dhamma karena dia itu fi'lul mudhari sahih akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Karena dia itu fi'il mudhari yang sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu atau bukan tergolong af'alul khamsah. Apa dawuhnya beliau? Ya, makulu qaulin manik tasaba. Ya, manik tasaba. Barang siapa iktasaba yang bekerja, iktasaba itu hamzanya adalah hamzah wasol. Ya. Untuk kita tahu apakah hamzah itu wasol atau kotok, itu maka cara mengetahuinya adalah dengan melihat apakah dia tergolong fi'il tsulats, khumasi atau sudasi. Kalau bukan tergolong itu, maka dia hamzanya kotok. Dengan konsekuensi kalau hamzah kotok itu
dia itu berada di awal hamzahnya atau didahului kalimat lain, maka tetap terbaca. Kebetulan iktasaba ini termasuk khumasi. Apa khumasi itu? Fi'il yang jumlah huruf pada sighat madinya ada 5. Ya, iktasaba ini fi'il madi, jumlah hurufnya ada 5, hamzah, kaf, ta, sin, ba. Ya, maka dia itu hamzahnya wasol. Konsekuensinya adalah ketika didahului kalimat lain, dia tidak terbaca. Ya. Manik tasaba, barang siapa yang bekerja, ya. Wa qama bi faraidi rabbih ta'ala, dan dia juga melaksanakan hak-hak Allah, apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah, ya. Alaihi, ya, terhadap orang tersebut, faqad kamulat mujahadatuhu, maka kesungguhannya itu sempurna, atau jihadnya itu sempurna. Nah, jawab syaratnya, mannya itu adalah man syartiyah, iktasaba itu adalah fi'il syarat, jawab syaratnya adalah faqad. Ya. Jawab syarat itu wajib diberi fa ketika berupa ismiyatun, tolabiyatun, wabijamidi, wabima waqat, wabilan, wabitanfisi. Ismiyatun berupa jumlah ismiyah, tolabiyatun amar atau nahi, wabijamidi atau fi'il jamid, fi'il yang tidak bisa ditasrif, wabima manya manafi, waqat, walan, wabitan, fisisin, dan saufa. Maka ketika jawab syarat itu berupa salah satu dari yang disebutkan barusan, maka wajib diberi fa. Ya, wajib diberi fa. Lalu, ya mungkin sementara itu pengantar dari saya, biar tidak terlalu lama. Silakan Mia bacakan pertanyaan yang belum terjawab, atau sudah terjawab tapi masih menimbulkan perdebatan. Atau dari presentator sendiri ada pertanyaan sendiri, ya, ada pertanyaan lain, atau dari audien ada pertanyaan lain. Silakan, saya tunggu. Ini Ustadz, dari pertanyaannya Anas, yaitu Ya, gimana? contoh pekerjaan makro itu yang bagaimana? Yang saya tahu itu cuma sebatas pekerjaan yang dilarang. Dan apakah artian makro ini sebaiknya dihindari? Sudah, Ustadz. Iya. Kalau pekerjaan makro itu seperti yang dijelaskan di teks ini, ya. Jadi seperti tukang bekam. Tukang bekam itu profesi, tukang bekam itu makruh, ya. Itu makruh. Makruh itu bedanya sama haram, ya. Makruh sama haram itu asalnya, hukum asalnya sama-sama dilarang oleh syariat, ya. Sama-sama dilarang oleh syariat. Cuma kalau makruh itu tidak sampai larangannya itu bersifat anjuran. Ya. Kalau haram itu wajib dijauhi. Itu perbedaan antara makruh dan haram. Jadi sama-sama dilarang sebetulnya oleh syariat. Cuma larangan yang makruh ini sifatnya anjuran, kalau yang haram itu bersifat keharusan. Keharusan ditinggalkan. Ya. Ya, meskipun nanti kalau di usul fikih itu masih dibagi lagi, ya, makruh itu ada 2, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Ya, panjang itu kalau dibahas. Itu Mbak Mia. Ya. Ya, namanya makruh itu ya kalau bisa dihindari. Seperti yang teks di awal yang kita bahas itu di bab taubat itu di kelompok pertama mungkin, ya. Kelompok pertama itu kan sudah dibahas sebetulnya. Jadi taubat dari hal-hal yang diharamkan. Kalau sudah itu naik tingkat lagi taubat dari hal-hal yang dimakruhkan. Ya. Taubat dari hal-hal yang mubah. Ya. Contoh misalkan Mia sangat ingin makan Pizza Hut, hangout bersama teman-teman. Jadi baru dapat kiriman, Mia langsung ngajak teman-temannya makan Pizza Hut.
Ya, makan pizza itu kan halal. Dan itu dalam hukum fikih mubah. Mau makan iya, mau gak makan iya. Terserah Mia. Ya, itu. Tapi kalau versinya kitab Minah Husaniyah, kitab yang kita bahas ini, hendaknya itu apa namanya? Kita tobat dari hal-hal yang mubah, yang diingini oleh nafsu. Ya. Jadi Mia sangat ingin Pizza Hut, tapi Mia berusaha mengalihkan makan Pizza Hut itu meskipun baru dapat kiriman dari orang tua, Mia malah beli cilok misalkan. Ya, itu. Untuk meredam keinginan Mia membeli Pizza Hut, dibelokkan beli cilok. Nah, bahkan misalkan Mia sisa uang beli cilok itu yang seharga pizza itu malah disedekahkan oleh Mia. Ya, itu luar biasa dan itu tidak semua orang bisa. Saya sama sampean belum tentu bisa itu. Jadi sudah punya peluang untuk membeli sesuatu yang diinginkan, yang dibeli halal dari uang halal, ya. Tapi keinginan itu dibelokkan, ya, ke hal-hal yang sederhana, itu. Nah, itu tidak semua orang bisa. Dan kalau tidak ada hidayah itu sangat sulit. Ya. Itu Mia. Nggih, Ustaz, terima Terus kasih. yang lain, pertanyaan yang lain apa Mia? Ini Ustaz, bekerja menumpuk harta dengan tujuan kaya untuk bekal masa depan, Ustaz. Itu bagaimana? Iya. Jadi kalau pertanyaan ini saya jawab dengan dua versi ya. Yang satu pakai versi fikih, yang satu pakai versi tasawuf. Ya. Kalau versi fikih, ya itu sah-sah saja, ya diperbolehkan secara syariat. Itu. Jadi nabung misalkan Mia sudah berkeluarga, sudah punya anak, kan di bank-bank itu sekarang ada program tabungan pendidikan anak misalkan, ya itu. Mia nabung untuk masa depan anaknya. Ini secara fikih sah, boleh-boleh saja, silahkan, ya masuk konsepnya mubah, ya boleh-boleh saja. Tapi ketika hal ini dipandang dari sisi akhlak tasawuf, maka ulama-ulama tasawuf itu nggak cocok dengan konsep ini. Kalau mereka itu lebih pada bahkan ada yang mengatakan bahwa orang kok nabung itu sombong. Ya, sombong dalam arti begini, dia sombong bagi mereka orang-orang yang nabung ini yang terjebak pada iktimat, ya, ketergantungan hati, meyakini iktikot, meyakini bahwa dalam contoh tadi Mia misalkan ya, Mia meyakini bahwa hanya Mia dan suamilah satu-satunya orang yang bisa memberikan pendidikan atau satu-satunya orang yang bisa membiayai anak-anaknya. Mia dan suami lupa bahwa semua ini yang nanggung itu Allah. Jadi Mia dan suami lebih menyandarkan hatinya kepada kekuatan dirinya sendiri. Ini yang dicela oleh ulama-ulama tasawuf. Ya, itu. Mereka tidak meyakini bahwa secara tidak langsung, ya, tanpa disadari, Mia dan suami ini menafikan Allah. Ya. Bahwa yang nanggung hidup setiap manusia, yang nanggung rizki setiap manusia itu Allah. Ini versi ulama tasawuf. Ya. Jadi ada dua jawaban. Kalau dijawab secara fikih sah-sah saja, boleh. Ya, hukumnya mubah nabung. Ya. Itu. Tapi ada pandangan yang menurut saya agak moderat ya terkait dengan menabung misalkan.
ketika dalam contoh tadi misalkan ya, Mia dan suami itu menabung dalam rangka niatnya adalah ini hanya sekedar ikhtiar, bentuk ikhtiar dari Mia dan suami. Ya. Tapi tetap hati Mia dan suami itu iktimatnya bergantungnya kepada Allah. Ini hanya ikhtiar saya. Dengan niatan apa? Agar pendidikan anak-anak saya bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Bisa terselesaikan dengan baik. Itu. Ya, kalau ini beda lagi. Ya. Mungkin masih ada toleransi lah. Halo, siapa? Mohon izin Ustaz. Ya. Saya jam 7:30 ada jam kuliah. Oh ya, silakan. Nggih Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Ya. Salam. Itu Mia ya. Ada pertanyaan lagi? Sampun, Ustaz. Sudah ya. Mungkin ada pertanyaan lain lah. Saya tunggu 7 detik dari sekarang. Kalau nggak ada saya tutup. Kalau memang tidak ada atau malu mau bertanya, silakan bisa tanya di grup WA. Ya, bisa di grup WA atau japri langsung ke saya, nggak apa-apa. Ya, itu. Kalau mau tanya takut atau grogi dan sebagainya. Baik, saya tutup dulu. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.